kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, kenalkan, nama saya Mas Harun. Saya pelaksana sistem pemusatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf. Pasti banyak kalian bertanya apa itu sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem yang mengkoordinir semua hal yang dilakukan oleh makhluk hidup, mulai dari psikologis, hormon, kerja organ, bahkan sampai kemampuan pengenalan dan fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih kompleks dalam tubuh. Seperti apa fungsi utamanya? Fungsi utama dari sistem syaraf adalah untuk mengolah, menerima, dan menyusun hasil rangsangan dari reseptor ke efektor. Pasti timbul pertanyaan baru. Apa itu reseptor? Apa itu efektor? Reseptor atau penerima rangsangan adalah organ-organ atau alat indera, sedangkan efektor atau penerima tanggapan adalah kelenjar-kelenjar dan juga otot-otot di dalam tubuh. Lalu bagaimana caranya sistem syaraf mampu mengirimkan impuls dari reseptor ke efektor? Semua itu dapat terjadi karena sistem syaraf dibagi menjadi dua rangkaian sistem kerja, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Terus apa saja fungsi-fungsinya? Fungsi-fungsi dari sistem syaraf tepi adalah untuk menerima dan meneruskan rangsangan ke sistem syaraf pusat. Fungsi lainnya adalah untuk menghubungkan seluruh organ dalam tubuh makhluk hidup, baik panca indera terhadap sistem syaraf pusat. Lalu apakah sepenting itu sistem syaraf pusat? Yang hampir semua dihubungkan ke sistem pusat. Jawabannya iya, karena hampir semua kampuh dari sistem syaraf berasal dari sistem syaraf pusat. Tapi fungsi utamanya adalah untuk menerjemahkan impuls yang diterima dari sistem syaraf tepi yang akan diolah menjadi reaksi yang akan dikirim kembali ke efektor. Fungsi lainnya adalah untuk mengatur seperti psikologis, untuk emosi misalnya, seperti marah, sedih, bahkan sedih sampai baper itu diatur oleh sistem syaraf. Bahkan hormon seperti pertumbuhan dan sebagainya itu semua diatur oleh sistem syaraf. Bahkan kerja organ dari penglihatan, pendengaran, bahkan peraba, panca indera, semuanya diatur. Bahkan sampai kemampuan pengenalan. Itulah kenapa kita bisa melakukan seperti ini walaupun tidak jelas, tapi kita mampu menerjemahkannya. Semua itu, lalu bagaimana caranya sistem syaraf mampu melakukan fungsi itu kompleks? Semua itu dapat terjadi karena sistem syaraf ada yang disebut sel-sel syaraf, apa yang disebut dengan neuron. Fungsi dari neuron ini adalah untuk
menangkap dan terangsang dan mengolahnya agar tubuh mampu memberikan tanggapan dari impuls atau rangsangan tersebut. Lalu bagaimana cara kerjanya dari neuron tersebut? Secara simpelnya, neuron itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada akson, dendrit, dan badan sel. Di mana di dalam badan sel ini terdapat sebuah inti yang disebut dengan nukleus. Di dalam nukleus ini ada sebuah nukleus dan dikelilingi plasma. Dan di dalam plasma inilah terjadi namanya sintesis protein, di mana sintesis protein ini berfungsi untuk mengatur fisiologis dan juga hormon dan fungsi lainnya. Tapi fungsi utama dari badan sel adalah untuk menerima rangsangan atau impuls dari dendrit. Dari fungsi dari dendrit ini adalah untuk menerima rangsangan. Setelah itu, dari badan sel akan diteruskan ke akson. Akson berfungsi untuk membawa impuls atau rangsangan menjauh dari badan sel dan mengirimnya ke jaringan sel saraf. Lalu pesan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3. Ada neuron sensori, neuron motorik, dan neuron konektor. Di mana neuron sensori ini memiliki fungsi yakni untuk menerima dan mengirimkan impuls ke sistem saraf pusat berupa otak dan susun tulang belakang. Setelah itu juga ada sebuah neuron motorik, di mana berfungsi untuk membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Ada juga neuron konektor atau interneuron yang memiliki fungsi yakni untuk meneruskan impuls atau rangsangan dari sensorik ke motorik. Tadi kita sudah membahas secara garis besar bagaimana sistem saraf bekerja. Lalu bagaimana sistem saraf dan tubuh kita bekerja? Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi 2 sistem kerja, yaitu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf tepi ini terdapat 31 pasang saraf spinal dan 21 pasang saraf kranial. Teruskan fungsinya, sistem saraf tepi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada saraf otonom dan saraf somatik. Di mana saraf somatik ini memiliki fungsi untuk mengatur gerak secara sadar, sedangkan saraf otonom ini untuk mengatur gerak secara tidak sadar atau refleks. Terus dalam sistem saraf pusat dibagi lagi menjadi 2 organ, yaitu ada otak dan susun tulang belakang. Di mana di dalam otak ini dibagi lagi menjadi 3 organ, ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Otak besar atau cerebrum itu berfungsi untuk mengatur gerak, kemampuan berbahasa, dan juga kemampuan penalaran, seperti berpikir dan menyimpan memori. Otak tengah atau midbrain memiliki fungsi yakni untuk mengontrol respon, penglihatan, pendengaran, adrenalin, bahkan untuk mengatur suhu tubuh dan fungsi-fungsi lainnya. Itu adalah otak kecil atau cerebrum, di mana memiliki fungsi untuk mengatur, untuk mengkoordinir dan juga untuk melakukan kemampuan keseimbangan dan juga kemampuan untuk mengatur keseimbangan dan juga postur tubuh. Nah, itu juga berperan penting dalam kemampuan pembelajaran, di mana otak kecil ini memiliki fungsi yakni untuk menyesuaikan tubuh dan membuat suatu kegiatan baru. Terus ada lagi namanya susun tulang belakang atau yang bisa disebut dengan medulla spinalis. Lanjutkan dari medulla bola mata terus sampai ke tulang pinggung. Terus apa fungsinya dari susun tulang belakang ini? Susun tulang belakang ada 2 bagian, di mana ada sebuah dorsal dan ventral, di mana dorsal ini berfungsi untuk membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat berupa susun tulang belakang. Ada ventral bagian bawah yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari saraf pusat berupa susun tulang belakang ke efektor. Terus apa itu gangguan di dalam sistem saraf? Gangguan dalam sistem saraf ada seperti epilepsi, merupakan kelainan pada neuron di otak yang disebabkan oleh kecelakaan lahir dan juga infeksi atau kesalahan metabolisme. Ada yang kedua, ada artritis atau iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi atau kurang vitamin. Terus ada Alzheimer. Umumnya ini diketahui para penderita usia karena berkurang kemampuan pengenalan. Hampir semua penyakit yang tadi disebutkan itu hampir tidak obatnya, dan hampir semua penyakit yang sistem saraf seperti artritis, terus meningitis dan sebagainya itu hampir tidak ada obatnya. Ini sudah menjadi musuh dari umat manusia hampir berabad-abad. Tapi umuman tahun 2012 meneliti bahwa dalam plasma neuron mampu degenerasi dan sehingga penyakit ini katanya mampu untuk dilawan. Tapi pada tahun
2014 2015, salah satu universitas terkemuka di dunia mengatakan bahwa kurang lebih dari 50% dari orang yang disurvei hanya sedikit yang dapat orang baru di otaknya. Itu pun tidak terhitung sebagai kemampuan generasi. Terus apa fungsi kita belajar? Seperti itu. Banyak guru yang mengatakan belajar adalah untuk pintar, belajar untuk wawasan. Tapi jika definisi pintar dan wawasan adalah tahu segalanya, itu bukan jawaban yang konkret. Dengan belajar, kau akan terus bertanya dan terus bertanya. Lalu apa jawaban yang pastinya? Apa jawaban konkretnya? Siapa yang tahu? Tapi saya yakin manusia belajar karena itu berkah diberikan oleh Tuhan pada kita. Layaknya burung yang diberikan sayap, ikan yang diberikan insan, harimau yang diberikan taring dan cakar, manusia diberi akal. Tapi diberikan sebuah game, sebuah permainan. Dan hewan tadi sudah level pada level maksimalnya. Burung terkait bisa terbang, ikan terkait bisa berenang dan bernafas dalam air. Harimau bisa terlahir taring dan cakar, susah berburu. Tapi manusia tidak pernah ada yang pintar, tidak pernah ada yang tahu segalanya. Mereka harus memulai semua dari nol. Semua dari level 1. Dari menemukan reaksi kimia seperti api, terus tanam dan juga berburu, terus bikin peradaban, bikin kebersihan, dan bikin sebuah revolusi. Sampai kapan kita naik level? Sampai tidak ada lagi kita tahu sampai kapan itu. Itu sebuah challenge. Siapa? Kita semua. Tapi banyak yang beralasan, saya tidak bisa matematika, saya tidak bisa sains, bisa biologi, kimia, bisa seni, bisa ini, itu. Banyak orang beralasan, hal yang pasti. Genius tidak terlahir dari kata cipta, dari apa? Passion and education. Banyak orang-orang pintar di luar sana, banyak orang berbakat yang jauh dalam bidang mereka. Semuanya itu bukan karena mereka terlahir, tapi punya passion dan karena mereka dedikasi akan hal itu. Jadi kita lah menentukan diri kita menjadi apa, menjadi penonton atau apa, atau ikut ambil andil mencari tahu sampai kapan manusia dan terus belajar. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.